Tes. Amanami, do inanami, nahi naholongan, sudah ita na pungudison, alana bersejarah rohari onate. Parheheon, seksi parupuan. Alana yang masuk kata nama, ibadah, asa, kupang idohami, do hormat, amanami, do inanami, prosesi. Asa sok kita di tempat tabe. Prosesi diiringi dengan angklung. Mulai teh hudul maita saluna di hudulat tabi. Sebelum masuk ibadah, Bapak Hami, habis manopoti dosa non korek Saudi, habis epistel musik angklung lagi, habis hata hapor siaon kur seksi parupuan. Shalom. Perhala doa KBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusudihi tanamar minggu di Bagasan Sadarion, juga buat para tamu kami yang hadir pada saat ini. Marilah kita bersama-sama beribadah. Tapuji matuhata, marhite-hite ede, nomor 10, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat tulu.
Dangdut tertadi mangsuli, nang pinilit bujolo, sayodong aporusati, sudenarun aulo, ditogu hodo sasude, asatu amoluane, pinuji ambuarmu. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diawi, dangau na punasa, poda ni na marsuruau doi. Mula dong manangisi na mabahin lomo ni rohani amai, botoon ni do taringot tu podai, manang nasiat debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na ni dok ni surati, akabatang aik na mangulu do mabaur siap pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata manami para siroha na sumurong, sa itogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsiaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tuak ka na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, saya si maroham, patuluhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian nomor 574 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, nadienet sian patik parjolo, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo jauh ba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangah na di banua gijang dohok na di banua tongaon, rodi na di bagasan naik na di tuoru ni tano, yang gutunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ay honauhum na sogot akka namar yang di goarna. Patik paupaton,
ingot hamu mapabadia honari minggui, dinauno mari ulah hamu nasasi ulaunmu, alay angguari papi tuhoni, ari paradiana ni Jehovah de batam doi. Dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak penamage bati hutam. Ay dinauno mari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot. Nang perara dosamu hiasi banyu daru. Nang perara dosamu hiasi banyu daru. Nagara soman sumba somadi tando. Nang perara dosamu, nang perara dosamu hiasi banyu daru, hiasi banyu daru. Suara namun opau barohamu, opau barohamu. Tato poti madusata tujulu ni debata martangi yang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum, huihilala hami, riko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do bahen nahu paserep hami diri nami sadario di julum, jalahu parhatopot hami, tung na jok do hami manibil siya nakadalan mo na badia, songon biru-biru na lilu. Sayu nang pabali hami siya julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean niya kapardosa, alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami marhiti-hiti pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasin ni roham dihami, marhiti-hiti panidangyon dohot hagogon nito di parbadia, asa tarapul si tuturohan nami madjouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahihuwa umarhiti siya nagkadosam. Jala nunga dilujay huwa umarhiti siya nagkahajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesay kapangalaw simmala ni hadiriyoko. Jaladang behu paingot-ingot akkadosam. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Kor ama eksaudi.
Maredehita sebukede nomor 452 ayat 2 dohot ayat 3. Tung sai do do sai sude alu ngamate Jesus dan jujuron nai buse parolo roha Jesus ulini maritai lasti ruha boloni sai dipuji rohaki Jesus 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 Nachina dirohaki dibuat Tuhan Yesus antong hamuna dong laki antong maro tu Jesus ulini maritai lasti ruha boloni sai dipuji rohaki Jesus 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 Hatani debatan nagabe turpuk epistel di hari Minggu Sadarion imasian buku pesalmin bidu 26 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama marasikat sorin tangiang sian si David sai paileng mapinggol muali jahuba alu siau ay nadangol jalan apugus doau. Asi maroham dia wali Tuhan, ay say tuho doau ju manipat ari. Ayang goho wali Tuhan perdingan basa, jala marpamua ti roham, jala godang situtu doa sini roham disudiakan nama juho. Diari hagogotaki hodo hujo, ay sayalusanmu doau. Rodo sogot sude parbegu akan ati nongosmi, marsob batu julom ale Tuhan, jala pasangapon goarmu.
rahmat jaha hitam. Saya jarhon matuau ali jahu badalanmu. Asamar pangalahu au di bagasan hasit tongan mi. Saya pasada marohaku maka biari goarmu. Olak ni dosa hatna. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Persembahan angklung seksi parupuan. Kenapa dia? Colokannya nggak benar itu jadi error terus dia. Nah. Tadi bisa, kenapa? Kenapa? Hah? Mau dilewati aja atau core SP aja? Core SP aja dulu. Karena agak error ininya, core SP aja dulu. Naik aja di atas. Naik. Semampu
Marede mahita sia bukede nomor 755 ayat sada dohot ayat tulu. Aposaku Tuhan, oh tolongku, dilas ni rohaniki arsak pe, asini rohani nampakkanmu. Hati dakon maha porsiau tai, sungun nahina tidakon nidong atas saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata jahuba, ido ama pergogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, ipanguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua rudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siam debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimay bana pay mamulak sugut tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porseha diton di parbadia, jaladong sadahuria na badia, uriha to panihala Kristen nakka na badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mati, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gimatik ting di tonga-tonga ni huriata.
Kita salut nang ujaha hamimah tikting nama sana adong di Huriata Minggu 2020 tolu. Topik minggu di hari Mingguon ima marhal porseaon jala magodang di bagasan Tuhani. Nabarjolo sermon parhalado. Sermon parhalado 25 Juli 2023 masuk pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelayanan firman pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 yang melayani Inang Pendeta Trijulpan Boruta Barat STH dari HKBP Bandung Barat, dan ibadah siang hari ini pukul 10.30 yang menyampaikan firman adalah Inang Pendeta Marieta Boru Simanjuntak MA MTH, dosen di STT Telkom Bandung. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Sermon wilayah atau sermon week pada Rabu 26 Juli 2023 masuk pukul 19 waktu Indonesia Barat. Week 2 di rumah keluarga Nyonya Siagian Borus Tompul, Gang Tauladan. Week 4 di rumah keluarga T. Simanjuntak, Borus Siagian, Gang Umbi, Cihanjuang. Week 6 di rumah keluarga BM Sialoho, Borus Sijabat, Jalan Kenanga, Pondok Padalarang, Padalarang KBB. Week 8 di rumah keluarga J. Rumah PA Borus Sagala, Cibeber. Untuk hari Kamis 27 Juli 2023 masuk pukul 19 waktu Indonesia Barat. Week 1 di rumah keluarga Sirait Boru Rumah PA Cibeber. Week 3 di rumah keluarga FP Simangunsong Boru Tasoid, Jalan Pojok Utara. Week 5 di keluarga Nyonya Lumban Tobing Boru Tambunan Cisangkan Hilir. Week 7 di rumah keluarga Sintua Sormin Boru Gultom Komplek Pusdikap Angkatan Darat Cilame. Week 9 di rumah keluarga Sintua RML Sinurat Boru Nebaho Komplek Tani Mulia Indah. Kemudian persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua. Berita kelahiran pada hari Minggu 16 Juli 2023 yang lalu, Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Tupal Stepanus Siregar Boru Panggabean yang beralamat di Jalan Teng C1 Week 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023, gereja telah melaksanakan pesta Parheheon Sekolah Minggu sekaligus ibadah syukur pemakaian gedung sekolah minggu yang baru. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan orang tua guru sekolah minggu yang sudah mendukung pesta Parheheon anak sekolah minggu tersebut. Parheheon seksi perempuan. Gereja juga mengadakan Parheheon perempuan dan akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Kebaktian sore pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 ibadah sore ditiadakan sehubungan dengan pesta Parheheon Sekolah Minggu dan seksi perempuan. Sermon NHKBP. Sermon HKBP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Bona Silitonga yang beralamat di Kampung Padakasih, Jalan Kerkop, Wek 8. Dimohon kepada seluruh anggota Naposo untuk hadir dalam sermon tersebut. Rapat Pendeta Distrik pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 24 sampai 25 Juli 2023
akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendie bertempat di HKBP Resort Semarang Kertanegara. Pendeta resort dan pendeta fungsional mengikuti kegiatan tersebut. Demikian Amang Inang warta minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari demahita, sia buku di nomor 130, mamuka sia nayak sada dohot udutna, uhuk ma tapasahat piliata, pilihan sadaa dohot sadabi. Paro
dameni debatan na sumurong siyan salugut roka, ima mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Ujahama turpuk jamita di minggu ta sadarion sian Evangelium Matius bidu 10 tolu mamukamai sian ayat 30 sada ro di ayat 35 paihuti utamuma di bagasan rohamu nabi. Dungi di dogma upamana asing tunasida. Tudus do karajao na banua gijangi tuba tuni siarum na binuat ni sadahalak lako manaburhon tuporlakna. Ido sada na umet-met sian nasaragam ni boni. Alay dung tubu gabeubal gadoi sian nasa ikaw rata. Pola hirahaudo jalarodo akapidong namartonga-tonga langit marasar tu rating na. Dungi upamana asing muse dihatahon tunatorop. Tudos dong karajao na banua gijangi tui tak naung niasoman na binuat ni sahalak inaina laho pasaurokon tui tak toluapang paima asom salukut na. Salukut na dihatahon Jesus marhites yan upama tunatorop dang namakatang ibana tunasida anggo somarhites yan upama. Asa cupang hinatahon ni panurirangi na madok hukap pe pamangaku makatahon upama hurukari penabuni sian mulani portibion. Ido sahat na. Ama kadongan kecil, small ninna di bahasa na asing, met manangetek ninna di bahasa na asing. Biasanya kita suka anggap remeh terhadap hal yang kecil, betul? Padahal orang bijak berkata, saudara, hal-hal besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Dan ketika kita melupakan hal-hal yang kecil, jangan kaget, jangan heran ketika ada banyak hal kemudian menjadi sangat-sangat kacau. Ada banyak lagi perkataan orang bijak tentang pentingnya hal yang kecil diperhatikan. Dengan kata lain, jangan anggap remeh dengan hal yang kecil. Yang paling viral di rohata kecil-kecil cabai rawit. Teh ikut na? Ai jamadil yang mengulu. Kecil-kecil cabai rawit. Biar kecil tapi menggigit pedasnya. Alai hu mamusi di bagas roha, mamering cabai rawit nurum nanginang, ya kan? Orang nun main cabai rawit, orang bisa nak begitu, ya kan? Tapi begitulah biasanya, saudara. Kecil tetapi besar pengaruhnya, itulah yang nyata dalam firman hari ini. Biji sesawi atau batu nisiarum adalah biji yang terkecil, bahkan lebih kecil dari benih atau biji sayur bayam. Ahyarut heber kamu biji ini sayur bayam. Anggau takas ngayau bereng memang. Ayah, najulu tiki mahasiswa ikut praktek lapangan ya pengmas namanya, pengabdian masyarakat. Kami disuruh menanam sayur. Disitulah baru saya tahu itulah ternyata biji bayam yang paling sering saya makan. Jadi lapatannya memang biji sesawi ini jauh lebih kecil dari biji yang sudah pernah saya lihat yang menurut saya masih sangat kecil. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika biji ini bertumbuh, dia bahkan lebih besar dari sesuatu yang bisa atau layak disebut pohon. Sampai dikatakan burung-burung pun. Keren ya.
bersarang di pohon yang tumbuh dari biji yang sangat kecil itu. Kebenaran apa saudara yang bisa kita lihat dari hal itu? Ya, ketika biji sesawi bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar, itu pasti butuh yang namanya proses, betul? Yes. Dan itu yang menarik untuk disimak. Perumpamaan yang lain, analogi lain yang dipakai Tuhan Yesus adalah ragi. Itak naung niasoman. Dicampurkan ke dalam tepung, aduk, aduk, aduk. Itu pun butuh yang namanya proses supaya betul-betul tiba di titik hamir. Semua tercampur dengan baik. Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan ini untuk menggambarkan kerajaan Allah. Lalu apa yang bisa kita pelajari saudara? Yang pertama, pahamilah saudara, kekristenan itu soal 2 P. Apa itu? Pertumbuhan dan bertambah. Momen karena orang biasanya tutup mata maka tidak kena porsiaun. Pading-geding gak mau buti, pading-geding gak sudi. Begini, sambil begini-begini. Begitu. Bangga jadi orang Kristen. Kalau ditanya mati kemana? Surga dong. Tapi imannya tidak mengalami pertumbuhan. Aha. Yang kedua saudara, iman dan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah pahamilah saudara, iman itu bukan konsep abstrak yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Iman sejati pasti terlihat di perbuatan. Mulu tetangga sebelah medok akaparibatan saudara sepupu. Haluaun surgo diperoleh berdasar pada pada apa? Amal. Perbuatan. Dihitadak sunguni. Asini roha do ojahan, amin. Out so asirokam, out so godang basam tu dia au ala dibain basam dokot asirokam tu. Keren ya. Ali duhita salah paham tua asini rohon. Salah paham kita dengan kasih karunia yang kita terima. Salah pahamnya di mana kita lalu berpikir perbuatan nggak penting lagi. Holan asini roha sabing. Makanya balik lagi ke pertanyaan tadi. Amangin ang kalau mati kemana? Ya berdasar pada kasih karunia Tuhan. Pada dosa bolu dunia nau. Ale asini roha Tuhan ini batu surga manian. Enak kali ya. Saudara tahu, iman dan perbuatan itu ibarat dua sisi mata uang. Saudara mengaku punya iman, kudu di situ ada perbuatan. Kagak bisa dipisahkan. Kalau cuma imannya, iblis pun percayanya. Iya kan? Cuma ada satu Tuhan, Yakobus 2 ayat 19. Lalu apa bedanya kita dengan iblis? Arung linak pedita. Mulusi bulisi dang boy jol maun. Ali jol mai boy si bulison. Keren pula ya. Ya. Memang udah lebih hebat kita sekarang dari iblis ya. Iblis nggak bisa kemanusiaan, manusia bisa kesetanan, keiblisan begitunya. Ya begitulah. Ale dinasing di jalan luar dak songoni. Daung udah pindah botowan, ya begitulah. Itu yang kedua saudara. Maka penting terlihat dalam perbuatan. Yang ketiga, naik level 3. Iman karena mengenal. 2 Timotius 1 ayat 12, Hosea 4 ayat 6. Radam palabihu malaudo, kalau saya mengatakan seperti ini saudara, kita akan mudah setia terhadap seseorang karena kita percaya pada orang itu, betul? Itu satu alasan kenapa perselingkuhan naik angkanya zaman now. Karena memang sudah ngali-ngali kepercayaan suami ke istri, kepercayaan istri kepada suami sekarang sudah ngali-ngali. Makanya kau di mana dengan siapa, sedang berbuat apa katanya. Lagi meeting aku, video call Linda Tomatai.
Dang bedingot harga dirinya matay. Dia lupa dengan harga diri laki yang cenderung lebih tinggi dari tinggi badannya, lebih berat dari berat badannya. Datu mabada. Video call kalau betul sedang rapat inay na tetong. Habi nga karungan ni so pimpinan ni so nakastak na rison. Kita akan mudah setia ketika kita percaya pada orang itu. Sebaliknya kita akan sulit setia kalau kita sulit mempercayai orang tersebut. Kadar kepercayaan kita menentukan kadar kesetiaan kita. Itu pentingnya kenali orang yang kau percayai. Kalau peribahasa berkata tak kenal maka tak. Kepada sesama itu. Tapi kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Hosea 4 ayat 6. Tak kenal Tuhan, binasa. Itu satu alasan kenapa sampai detik ini saya memilih pelayanan di kampus. Karena itulah masalah terbesar di orang-orang muda sekarang. Tak kenal siapa Tuhan yang dia imani. Tidak kenal siapa Tuhan yang dia imani. Kenapa bisa tidak kenal? Karena memang dia pun mewarisi ketidakmengenalan akan Tuhan di keluarganya. Dia jadi Kristen cuma karena warisan. Bapak mamanya Kristen, dia pun Kristen. Opung apa cung gereja di Baligi. Makanya jadi Kristen dia. Tapi begitu diperhadapkan dia dengan siapa Tuhannya, bingung dia saudara. Itu satu alasan. Please Bapak Ibu, please. Pada kesempatan ini saya memohon kepada saudara. Kenali Tuhanmu dengan benar. Supaya kau berhenti bangga ketika anak-anakmu menikah dengan yang berbeda keyakinan. Lalu mengatakan, satunya Tuhan itu. Samanya semua agama. Toleransi, bineka tunggal ika. Itu jelas konsep yang salah. Toleransi harus, tapi kebenaran tidak boleh dikompromikan. Cuma ada satu Tuhan bernama Yesus Kristus. Kalau saudara menghidupi satunya, cuma caranya yang berbeda. Oh ya? Bah sama gawe mol hita pocong cunggeri yang kosong nih. Bah sama molo hita martang yang marede, ikon dikontrol volumena. Kalau begitulah konsepnya. Kenyataannya tak begitu. Jangan karena pergaulan supaya saudara diterima orang lain, saudara mengatakan, enggak apa-apa. Sarupa dosudik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Cuma Yesus yang pernah mengatakan begitu. Makanya, terjadi beli, baca Alkitab. Wariskan pengenalan yang benar kepada anak-anak kita. Tapi tunggu dulu Inang Pendeta. Bisakah Tuhan dikenali? Kita adalah ciptaan, dia adalah pencipta. Mengenali Tuhan dengan sempurna memang mustahil. Tapi mengenali Tuhan dengan benar harus. Karena kalau tak, kita binasa tak kenal siapa yang kita percayai. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Dangalani Bapak kudu om aku Kristen, tapi betul-betul secara pribadi. Dan saya katakanlah kepada saudara, kalau engkau kenali Tuhan dengan benar, takkan pernah engkau berpikir meninggalkan Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Karena terlalu keren. Terlalu keren Tuhan itu. Tapi kalau enggak dikenal memang, maka saya tak heran. Angin sepoi saja datang, udah mulai dia berubah pikiran. Datang tsunami, ditinggalkannya Tuhan, cari Tuhan yang lain. Enggak heran saya, orang dia tak kenali. Kenali Tuhanmu dengan benar. Level yang keempat naik. Sudah mulai ada pengakuan aku banget? Oke. Level yang keempat. Iman dalam hidup sehari-hari. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, Amsal 3 ayat 5 ke ayat 6. Saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 apa katanya. Barang siapa berkata percaya kepada Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Tuhan. Biar kamu jadi bibil muni akhirnya kondisi pakai sih. Bahasa Batak nih hata wajib. Saya Yohanes 2 ayat 6.
Maanangisi nama dok porsia tu Tuhani, ikum menguli bana tudus. Tu Tuhan haina porsiona. Hidup sama seperti Tuhan. Saya percaya saudara pasti familiar dengan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus. Familiar kan? Disempurnakan selalu. Kapan kita akan menjadi seperti Yesus saudara? Ediga dohita tudus tu Tuhan ini. Kapan? Nanti setelah mati terlambat sudah. Terlambat be. Sonari lo, seliling mangulu. Proses. Aliw nakkolan OTW. Nga mangulu hamu hobar tu nahay na porsyon mo. OTW nakpadida. So tuk sanga mati terus OTW. Ikon masuk do di prosesi. Jangan OTW menjadi serupa dengan Kristus. Bahasa na pesosoni hamang. Terus mula borngin. Terus na berbarir inata OTW proses do piawinang lalap. Saudara, ketika yang kita imani, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, saya tahu tidak mudah. Tapi ketika kita mengambil keputusan, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di titik itulah iman percayamu tak lagi sekedar bertumbuh, tapi sudah di titik pertambahan. Lapatan di pertambahan. Engkau membuat orang bisa temukan Kristus lewat dirimu, sehingga mereka pun kepo tentang siapa Tuhanmu dan tertarik menjadi pengikut Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 1. Follow me, ikut aku, songonau mangihuton Kristus. Ngabarani kita madoson itu akan aku tamanginang. Lihat mama, lihat, ikuti mama. Supaya kau sampai ke surga. Manang nak. Unang pola pabereng-bereng dahulay. Nahudoki ma patangi-tangi. Enggak usah kau tengok apa yang kukerjakan. Yang kukatakan sajalah yang kau dengarkan. Banyak orang bersitu kan? Berlindung di situ kan saudara? Banyak kan? Banyak kan? Enggak usah lihat kehidupannya. Yang penting adalah apa yang dia ucapkan. Kalau ada dua pancuran, satu sudah lumut-lumutan, satu masih bagus. Jujur-jujurnya lah dulu, meskipun air yang keluar sama saudara akan pilih minum dari pancuran yang mana. Yang lumutan atau yang masih bagus. Nah itu jawaban yang jujur. Ya toh? Pentingnya menghidupi Tuhan dalam keseharian kita. Di titik itulah keberadaan kita tak sekedar lagi ada, berada, tapi berdampak. Saudara, berdampak. Kita menjadi Alkitab yang jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke arisan, jalan-jalan ketika ke kafe nongkrong, jalan-jalan ke gereja, bekerja, kemanapun Alkitabnya jalan. Kehidupan kita itu bisa diakses orang, karena kenapa? Kita orang yang sama di rumah, di pasar, dimanapun ditemukan. Bukan orang yang berbeda. Di titik itulah imanmu itu telah menjadi bagian dari kehidupan. Kita ada di level mana saudara? Jawablah dengan damai. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Orang bijak berkata, hasil tidak akan mengkhianati proses. Amin. Tapi banyak orang tak suka dengan proses. Hasil naima, gak suka dengan proses. Apalagi kalau prosesnya menyakitkan. Banyak orang akhirnya tidak mendapatkan hasil yang oke karena menolak proses yang menyakitkan. Apalagi zaman now. Orang-orang zaman now kan pengennya instan. Mau napo sama dok gercep. Gercep. Alay token naik mager. Cuci piring baru mager. Mak minta uang jajan sebentar. Gercep atuh mak. Emang na minutui dia hacung-cungan nanti, ya. Mulut ngomong apa, pangalaw sungguh dia. Begitu. Saudara, bagaimana biji sesawi akhirnya bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, bisa menjadi berkat bagi burung-burung dan sekitarnya. Bagaimana ragi bisa mengkamirkan tepung, semua itu pasti melewati proses yang tidak mudah.
Biji sesawi harus berhadapan dengan cuaca yang kadang tak bersahabat, juga makhluk-makhluk yang berpotensi mengganggu dan merusak pertumbuhannya, betul kan? Yes. Ragi pun demikian. Kalau ibu itu malas, asal diaduk, lu jadi tangkon. Enggak hamil, enggak akan tercampur dengan benar. Atau kalau terburu-buru, hatup, sebentar lagi sinetron, hatup, enggak akan benar. Adukan tepungnya, saudara. Proses. Dan kalau bicara tentang proses, saya suka sekali dengan 3 analogi. Yang pertama, bambu manang da bulu. Yang kedua, burung Raja Wali. Dan yang ketiga, biji korma. Alai titikyon, olah sada pe ceritaon asa juhamu museno nomor jamitate. Pohon bambu, saudara. Kenal bambu bulu. Pohon bambu terkenal sebagai pohon yang paling sulit ditumbangkan. Gak percaya, searchinglah Google. Dibandingkan dengan pohon kayu jati, nargai. Lebih mudah pohon kayu jati ditumbangkan. Kenapa? Pohon jati, kalau datang angin dari depan, macam kita orang Bataknya itu. Arroa. Rosa jolo, arroa. Rosa pudi, arroa. Penampilannya selalu begini, si pangkaron. Yang tak disadari pohon jati, ketika dia melawan angin itu, sok-sokan, mulailah dia retak. Kertek, di sana sini, makanya gampang ditumbangkan. Saudara tahu dengan bambu bulu, rosa jolo, rosa pudi, rosa kanan, ini banan, sanon, roangin puting beliau, belum mau misi apa misi? Serius, dan porsiamu berengan non. Begitu. Angin berpikir, saudara, dalam sekejap, sebentar lagi dia akan menumbangkan si bambu. Yang tak diketahui angin adalah setiap hempasan yang datang hendak menumbangkan dia, dia pakai untuk menancapkan akarnya dalam, dan makin dalam lagi akarnya dia tancap. Ini sih makin dalam. Dan saya praktekkanlah itu dalam hidup saya. Saya benar-benar praktekkan, saudara. Apapun kata angin, entah angin apapun itu, entah burung apapun yang membawa si kabar angin itu, status pendeta Marieta santuy. Kenapa santuy? Karena buat saya, ya, semua angin-angin yang berhembus hendak menumbangkan pendeta Marieta, kumasukkan di kelompok fans gelap. Penggemar gelap pendeta Marieta. Yang ya, begitulah cara mereka mengagumi saya. Begitulah cara mereka memperhatikan saya. Pahami, saudara, orang tidak akan bisa menggosipkan kau kalau tak diperhatikan kau. Jadi bersyukurlah untuk perhatiannya itu. Hanya memang level dia memperhatikan masih begitulah kelasnya. Bersyukurlah untuk hal itu. Sudah, setiap angin-angin dan kabar-kabar burung ini, kupakai sebagai jalan untuk bagaimana? Tekuk lututku lebih dalam, sampai tak ditemukan iblis satu celah pun untuk mengintimidasi pendeta Marieta atas kelemahan, atas dosa, atas masa lalunya, atas apapun. Makanya senandung saya adalah anjing menggonggong, aguk guk guk guk. Ya itulah pekerjaan anjing. Kalau pendeta Marieta selfie dong, ini mau. Gak mau pusing dengan apa kata para fans gelap. Malah saya katakan kepada semua mereka, terima kasih pada angin-angin yang berhembus lewat para fans gelap. Teruslah berhembus, hus, saat tunalojo mengulusiau. Serius. Tapi jangan tanya, saudara, saya tidak lantas begitu jadi pendeta di titik itu, enggak. Dulu saya ini seperti umumnya perempuan, statusnya baperan. Buat kamu udah baperan kan? Lebih cepat memakai perasaan dari logika.
Dulu saya cepat-cepat sekali menganggap diri saya ini korban dari orang lain. Korbannya saya dulu. Murah-murah lungur roha, murah-murah berurai air mata sambil mengatakan, perempuan adalah makhluk yang lemah. Sonari, no. Setelah Tuhan memproses saya dengan amat sangat keren. Jangan tanya bagaimana rasanya saudara. Sakit banget. Tapi saya bersyukur untuk proses itu. Karena itulah sebabnya saya bisa mengatakannya dengan penuh percaya diri kepada saudara. Berterima kasihlah kepada proses yang sedang engkau alami. Itu sedang menaikkan levelmu untuk seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Roma 5 ayat 3 ke ayat 5. Dihor hon hapur siau nido benget ni roha. Dihor hon ha bengeto nido hatauan. Jala hatauan nido makor hon pakirimon dan pahamilah semua jenis pengharapan sekecil apapun yang kau letakkan di dalam Tuhan takkan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Sudah? Maka berproseslah dengan damai, saudara. Yang ketiga, Om Naparpudi. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Seandainya aku kaya, seandainya aku punya banyak uang, seandainya aku pejabat, aku akan melakukan begini dan begitu. Seandainya banyak warisanku, kusumbanglah pembangunan gunung sekolah minggu HKB Jalan Raya ini. Kubayarlah yuranku, diakoni sosialku, bla 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 bla. Seandainya. Saudara, yang mau saya katakan adalah kita sering terjebak di kata andai-andai, akhirnya masohot, berhenti, batal, gagal melakukan kebaikan. Akhirnya apa saudara? Kita ini enggak pernah jadi berkat. Lalak paima pasu-pasu. Lalak neng majalo pasu-pasu. Alelakah gebe pasu-pasu. Tuh kadongan. Urok matu hamu siolik mangging nang masuk tuara jawa beno gijang. Orang pelit enggak masuk kerajaan sorga. Serius. Serius saudara. Enggak masuk kerajaan surga orang pelit. Makanya jangan pelit-pelit. Jangan outfit dari atas sampai ke bawah 10 juta, pelia 2.000. Enggak keren. Padahal saudara tahu menjadi berkat itu bukan soal seberapa banyak yang kau genggam dalam genggaman tanganmu, bukan. Seberapa banyak yang kau genggam di dalam hatimu. Itu menjadi berkat. Pasti saudara pernah nonton di televisi uji rasa sosial lah. Ada orang yang pura-pura miskin, pura-pura terlantar, lapar, menemui tukang donat yang jualannya dari pagi belum ada yang laku satupun. Lalu datang orang ini nggak tahu diri banget, udah ditengoknya masih penuh, masih utuh, datang pula dia mengatakan, berapa donatnya? 1 sekian. Bisa nggak dapat 3 dengan uangnya pun tak ada setengah dari yang dikatakannya itu. Emosi jiwa orang mendengarkan. Tapi di televisi itu kita lihat tukang donat itu mengatakan, ya, nggak cuma 1. Dia kasih lebih dari permintaan orang ini. Kok bisa? Kok bisa saudara? Bagaimana kalau kemudian, karena kan ceritanya di situ nanti setelah dia kasih lebih banyak dari permintaan orang ini kan kasih uang kan, surprise kayak begitulah gitu kan. Bagaimana kalau ternyata itu nggak ada surprise-nya, udah nggak ada laku, diminta 2, dia kasih 4, apa nggak rugi dia? Manusia memandangnya rugi tapi tidak dengan Tuhan. Manusia bisa melupakan kebaikan yang kau lakukan tapi tidak dengan Tuhan. Psalm 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tak pernah ku tengok orang benar jadi meminta-minta. Tak pernah. Keturunannya bahkan jadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, hari ini pareon ina di seksi perempuan. Daku boto sudah menetapkan subtemaon. Tapi buat saya subtema ini keren banget. Ahai dok desi. Marhite pareon seksi perempuan lam hobas, lam sada, lam ringgas. Di keluarga, huria, masyarakat, bangsa dan negara. Lam hobas, lam sada, lam ringgas. Ini bicara tentang apa saudara? Level iman yang keempat. Bagaimana iman mewujud dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi perempuan-perempuan yang rajin, gak mager. Perempuan yang bagaimana? Yang bersehati. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang selalu gercep melakukan kebaikan.
Melalui dosa jolon, nah keren-kerenan kamu. Cantik-cantik semua. Katanya hari ini pareheon perempuan dan akan diadakan fashion show. Nuansa ulos Batak. Ngedok ke pendeta hasil nak gitu au. Sambil bereng-bereng manok kate. Isro na gabi juara ina. Mulai siya masuk berminggu na bereng-bereng kakak main deban. Jingo bereng-bereng manaking. Senyum mo kadang-kadang nga tahe narak. Bahasa senyum udah senyum. Ketika saudara mengangkat tema ulos, buat saya itu keren. Tapi pertanyaan yang muncul di hati saya adalah, sekeren itukah? Testilah kita. Ya, nggak usah saya lanjutkan. Ya, saya mendengar dari kabar-kabar burung yang dibawa oleh para angin-angin. Ngapo jok Nina Mangga 2, ITC Mangga 2 Jakarta, dengan ibu-ibu per HKBP. Ngapain cari dress code ulos? Jalan ngapo jok Nina tukang jahit penuh. Dengan klien ibu-ibu HKBP, ngapain menjahitkan dress code dari ulos? Suku-suku ko inang, damai sejahtera dari kamu akamat jabu. Damai sejahtera enggak anak-anak di rumah? Damai sejahtera. Bersih gitu rumah ditinggalkan tadi pagi. Rapi gitu. Ay komersalo mulai saja pukul 5. Tukang salo pepane denwaing, alani dress koton. Alani fashion showon. Ya kan? Buat saya enggak ada masalah dengan hal itu. Selama tidak menimbulkan kegalauan di hati para suami. Ay tabba makan. Pengeluaran kan? Tabah pengeluaran. Awalnya mau model ini dari ulos ini. HP bereng ma inat sianu posting status ini. Rencana untuk fashion show. Talo langsung sap. Putar haluan. Pesan lagi online. Bahan ulos yang lebih mahal. Model yang lebih terkini. Imo tamu saya isi juri na pendeta Marta. Bergaya ng pendeta itu. Ubah lagi model. Nga terganggu sarang hewalan yon, waingon. Alani dress koton. Enggak masalah, tapi saya rindu saudara tidak melupakan kenapa Tuhan menciptakan kita menjadi perempuan. Keren sekali. Karena memang kita ini adalah jiwa dari sebuah rumah. Bayangkan kalau kita mahewa manginang. Kita ibu-ibu mahew. Haporsion nih. Apa yang mahew ya? Lesu. Pacocok kamu baga seramu, ay may. Begini loh. Imannya enggak gimana gitu ya. Enggak greget. Imannya ibu itu. Satu rumah pun begitu. Gali sudah. Kita jiwa dari sebuah rumah. Makanya kita selalu disebut tiang doa. Doa tadi pagi? Apa doanya? Pak Monang mau Tuhan fashion show. Menangkan lagu Tuhan fashion show ini. Alai lo moniroh hamma. Alai mulu tusia di lo moniroh ham. Itu keduanya. Enggak masalah juga. Udah taruh kamu dang. Minta ke Tuhan. Ndang inang holan neng madohote dak pala monang be lu janai. Harus ada visi. Itu perempuan yang benar kudu punya visi. Tapi jangan dibungkus ambisi. Nanti jadi senggol kiri dan kanan. Dang dingot tobe nung isma tuami. Ya kan? Nggak salah benon. Ya kan? Itu seorang perempuan. Supaya kita tidak melupakan hal yang terpenting. Untuk kita sebagai perempuan apa itu? Tekukan lutut. Inang. Saya suka sekali dengan epistel kita yang tadi kalau Bapak Ibu menyimaknya, ibu-ibu secara khusus. Ya. Mazmur 86 ayat 11. Hanya ketika kita tidak pernah melupakan tekukan lutut kita ke Tuhan, kita bisa berkata, tunjukkan padaku jalanmu Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Berhenti berharap
engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, tapi tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Itu namanya mimpi, saudara. Maka silakan berpassion show dengan damai. Mengikuti seminar nanti dengan damai. Ya kan? Mana-mana tamu no mga lakate. Tikimar passion show. So tung kambu encok. Ya toh? Terkilir goting, anak ni godang digaya. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Babasong ini pada lamu biasa bayi pakai. Yang penting adalah siar roh hasilnya minato. Bawa malas mabenili songoni. Jadi harus sumringah gitu. Sumringah. Songon demo nalakingan nih. Dingot tamu dapat demo nalakingan harus sampai ucata dida. Atong taulah makan adenggan asa angur. Mari lakukan kebaikan supaya harum tubariban. Supaya harum pada orang-orang yang lain. Maka kita mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulailah dari hal yang kecil-kecil. Sesuaikanlah ya busana dengan hati. Jangan busana jujut, alai roha tong jujut. Busana jujut, rohai dipenuhi dengan rasa syukur. Ya tuh saya mudah jujut, tahe. Ada bahasa Indonesia jujut. Marah gitu loh. Ya, outfitnya jutaan, bayangkan jutaan, semua bermerek, tapi hatinya panas, selalu iri dengan orang lain. Enggak usah, ya. Outfitnya oke, hatinya pun oke. Enggak usah sibuk dengan dandanan sianu. Bagaimana bentukan hatimu itu nanti yang akan keluar. Karena kosmetika Kristen itu adalah berbuat baik. Tidakkah wajahmu berseri jika engkau berbuat baik? Tapi kalau di hatimu ada hotel, hosom, teal, elak late, iblis sudah ada di tempat pintu. Mengintip engkau dan menggoda engkau. Spesial untuk ibu-ibu, selamat inang untuk pareheon. Hehe mahamu. Hehe todimuna, hehe daging muna, hehe masudi aka potensi, aka kreativitas, terberkati keluarga, terberkati gereja, terberkati tetangga, terberkati masyarakat, dan terberkati spesial belahan jiwa dengan anak-anak ibu-ibu. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajari kami bagaimana kami agar berproses. Tidak sekedar beriman kepada Tuhan, tapi iman kami itu terus menerus mengalami pertumbuhan, naik level, dan membawa pertambahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Kristus. Sesaat kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus turut berdoa bersama dengan kami agar doa-doa kami ini menjadi doa-doa yang Tuhan perkenan. Berdoa, bersyukur untuk kehadiran dari saudara seiman kami, keluarga Bapak Martinus Abednego Siahaan dan Ibu Wira bersama dua anak mereka Noah dan Liam, juga orang tua mereka Bapak Bambang Abednego dan Ibu Eti yang datang dari jauh, dari luar negeri, dari Swiss. Terima kasih untuk perjalanan yang Tuhan sertai. Terima kasih untuk tempat di mana Tuhan izinkan mereka tinggal dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan lewat pekerjaan yang mereka boleh emban. Biarlah dimanapun keluarga ini berada, kehadiran mereka boleh berada dan berdampak. Dan lewat mereka Tuhan Yesus, bertambah-tambahlah orang yang mengimani Tuhan. Ketika mereka pun akan berencana kembali ke tempat perantauan mereka, kami percaya malaikat Tuhan sempurna mengawal perjalanan mereka, memberkati orang tua mereka secara khusus dengan kesehatan, kondisi fisik yang fit untuk mereka terus boleh menjadi berkat, tak hanya bagi anak mantu dan cucunya, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berdoa dan bersyukur untuk pembangunan gedung sekolah minggu Kristus, untuk dana yang Tuhan cukupkan, untuk sukacita tadi pagi pareheon sekolah minggu. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap keluarga jemaatmu HKBP Jalan Lurah ini. Biarlah mereka bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami para orang tuanya ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami
tidak hanya membesarkan, tidak hanya mencukupkan kebutuhan mereka, tapi memenuhi mereka dengan cinta yang daripada Tuhan dan mewariskan pengenalan yang benar tentang Tuhan yang kami imani. Terima kasih Kristus Yesus juga untuk setiap jemaatmu, keluarga-keluarga pasangan suami istri yang mendambakan berkat anak hingga pada saat ini. Kami selalu percaya Engkau Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Sarah yang sudah Engkau nyatakan mandul bisa mendapatkan keturunan, maka tak mustahil keajaiban yang sama bisa mereka dapatkan kalau mereka saat itu fikir di dalam Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur dan mohon belas kasihan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang usianya sudah cukup tapi belum mendapatkan berkat teman hidup. Biarlah Tuhan taruhkan kepekaan di hati mereka, agar mereka peka dengan kegerakan hati Tuhan dan menuntun mereka menemukan seseorang yang tepat bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini terus bergumul di kondisi kesehatannya, mungkin sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya. Kami bersyukur untuk rumah sakit, dokter dan para medis, setiap bentuk pengobatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Penuhi hati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera ya Bapa, agar tubuh mereka selalu menghasilkan hormon endorfin yang akan melawan setiap sakit penyakit dalam tubuhnya. Kami bersyukur dan juga mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk kondisi perekonomian di rumah tangganya, menantikan berkat pekerjaan. Kristus, ajari kami untuk mengimani bahwa setiap pagi ketika Kau izinkan kami bangun, Kau berikan kami kehidupan yang baru, Engkau sudah menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Kami hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kami, menekuk lutut kami dan memakai setiap potensi dan talenta yang Tuhan berikan untuk bekerja keras. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur dan mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap keluarga yang terus bergumul untuk kondisi relasi mereka, suami dan istri, orang tua dan anak, menantu pun mertua. Penuhi hati kami dengan cinta yang berisi pengampunan, agar sebesar apapun benturan yang terjadi di antara kami Tuhan dalam relasi kami selalu punya alasan untuk mengampuni. Kami selalu paham kalau setiap relasi terlalu berharga untuk dipulihkan. Terima kasih ya Kristus, secara khusus hamba berdoa untuk setiap ibu yang bersuka cita dalam kebangunan rohani, ibu-ibu di jemaat-Mu hari ini Kristus. Terima kasih Tuhan, ciptakan kami menjadi seorang perempuan. Tuhan tetapkan kami menjadi seorang penolong. Tuhan percayakan kami menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Terima kasih yang Kristus di tugas dan tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Semua itu menjadi alasan kami tak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Penuhi hati kami para ibu ini Kristus, para perempuan ini dengan rasa syukur. Supaya rasa syukur itu selalu membuat kami survive, melewati setiap proses. Membuat kehidupan kami dan hati kami menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Apapun yang sedang kami pergumulkan pada saat ini, celikkan mata hati kami untuk boleh melihat. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar dari pergumulan tersebut. Kadangkala ada pertanyaan di hati kami yang tak membutuhkan jawaban Kristus. Maka tolong kami untuk membiarkan itu tak menjadi sebuah pertanyaan. Yang terpenting, seberat apapun kondisi yang kami hadapi, atau sesukacita apapun kondisi kami tidak pernah keluar dari zonanya Tuhan. Terima kasih untuk pelatih angklung Kristus. Terima kasih untuk talentanya, untuk kesehatannya, untuk berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi dia. Terima kasih juga untuk pendeta yang Tuhan izinkan melayani di gereja-Mu ini. Terima kasih untuk hikmat dan kepekaan yang Tuhan taruhkan di hati mereka, sehingga mereka selalu bergerak seperti Tuhan menggerakkan mereka. Dan ketika setiap pelayanan kami berbuah, biarlah kami boleh mengembalikannya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih secara khusus untuk kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, liturgis, yang membacakan warta jemaat, mengumpulkan persembahan, penerima tamu, pemain musik, juga singer. Kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang seharusnya kami lakukan, termasuk multimedia Kristus. Biarlah pelayanan ini dikembalikan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bagian kami cukup ada damai sejahtera dan persekutuan dengan Rohul Kudus. Dan hamba-Mu ini saatnya hamba mundur. Hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tidak mengapa. Asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Amin.
so